Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Selamat datang di channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asyik dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Pelajaran bahasa Arab menggunakan Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natikina biha, bagi mereka yang belum bisa mengucapkan atau belum bisa berbahasa Arab. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ad-darsul awal ila ats-tsalis. Kita telah menyelesaikan daripada pelajaran yang pertama ya sampai pelajaran yang ketiga. Baik. Kita masih di jilid 1 ya. Kita akan selesaikan insyaallah jilid 1. Kemudian insyaallah kita lanjut pada jilid berikutnya. Baik, kita langsung saja pada pelajaran berikutnya, ad-darsul rabi. Ad-darsul rabi. Pelajaran ke-4. Nah, perhatikan bagian alif di sini. Al-baitu, rumah itu. Jadi kalau ada alif lamnya kita artikan itu ya. Al-baitu, rumah itu. Nah, perhatikan di sini. Sebelum kata al-bait didahului oleh huruf fi. Fil baiti. Kemudian yang kedua al-maktabu, meja. Kemudian didahului oleh huruf alal maktabi, di atas meja. Kemudian al masjidu, masjid. Fil masjidi, di dalam masjid. Ada fi di sini ya sebelum kata masjid. Kemudian as-sariru, tempat tidur atau ranjang ya. Kemudian di sini ada huruf ala sariri, di atas ranjang, di atas tempat tidur. Kalau kita perhatikan di kalimat ini, ketika dimasuki oleh huruf fi atau ala, maka baris kata setelahnya berbaris kasrah. Fil baiti atau alal maktabi. Jadi semua barisnya kasrah. Maka di sini fungsinya huruf fi dan ala adalah membuat kata setelahnya berbaris kasrah. Inilah kaidahnya. Jadi kita namakan di dalam ilmu nahwu, namanya adalah huruf jar. Huruf jar. Taib. Sekarang kita masuk pada bagian ba. Bagian ba. Di sini ada pertanyaan. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Kenapa ada fi di sini ya? Huwa, dia di dalam kamar, ghurfati. Pertanyaan kedua, aina Yasir? Di mana Yasir? Wa aina Yasir? Huwa fil hammam. Dia di kamar mandi. Kemudian wa aina Aminah? Di mana Aminah? Hiya fil matbakh. Dia di dapur. Fil matbakhi. Wa ainal kitabu? Di mana buku? Huwa alal maktabi. Buku ada di atas meja. Yang terakhir, wa aina sa'atu? Di mana jam? Hiya alas sariri, dia di atas tempat tidur. Jadi perhatikan ya, di sini ada huruf fi dan ala, maka kata setelahnya berbaris kasroh di akhirnya. Baik. Sekarang kita masuk pada at-tamrin ya, at-tamrin, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, nomor 1, ainal kitabu? Di mana buku? Nah, kalau kita lihat di percakapan sebelumnya,
Al-kitabu alal maktabi. Jadi buku ada di atas meja. Wa aina Muhammad? Wa aina Muhammad? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia ada di kamar. Fil ghurfati. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ketiga. Aina sa'ah? Di mana jam? Tadi jam ada di atas tempat tidur ya. Hiya ala sariri. Jam ada di atas tempat tidur. Aina Yasir? Di mana Yasir? Kita lihat kembali teksnya. Yasir ada di mana? Nah, Yasir huwa fil hammam. Yasir ada di kamar mandi. Baik. Kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Aina Aminah? Di mana Aminah? Tadi teksnya Aminah ada di dapur. Hiya fil matbakhi. Dia ada di dapur. Kemudian pertanyaan yang keenam. Aminatu fil ghurfati? Apakah Aminah ada di kamar? Itu artinya apakah ya. Bisa juga menggunakan hal. Hal juga artinya apakah. Apakah Aminah ada di kamar? Tadi Aminah ada di dapur. La. Aminatu fil matbakh. Aminah ada di dapur. Atau kita bisa menjawab hiya fil matbakhi. Dia ada di dapur. Ayasir fil matbakh? Apakah Yasir ada di dapur? La. Huwa fil hammam. Tidak. Jadi Yasir bukan di dapur ya. Dia ada di kamar mandi. Man fil ghurfati? Siapa yang ada di kamar? Fil ghurfati Ahmadun. Ahmad ya. Muhammad. Muhammad ya tadi. Fil ghurfati Muhammad. Yang ada di kamar itu Muhammad. Waman fil hammami? Siapa yang ada di kamar mandi? Fil hammami Yasir ya. Di kamar mandi itu adalah Yasir ya. Pertanyaan berikutnya, madza 'alal maktabi? Apa yang ada di atas meja? Tadi di teksnya apa yang ada di atas meja? 'Alal maktabi kitabun. Yang ada di atas meja itu adalah buku. Kemudian pertanyaan terakhir, madza 'alas sarir? 'Alas sariri, kenapa sariri ada ala di sini ya? Madza 'alas sariri? Apa yang ada di atas tempat tidur? Di atas tempat tidur ya, 'alas sariri sa'atun. Di atas tempat tidur ada jam. Sekarang kita masuk pada latihan yang kedua, Iqra waktub ma'ad-dokti awahiril kalimat. Baca dan tulislah dengan harokat lengkap di akhir kata. Nah, perhatikan di sini ya. Kami akan bacakan, teman-teman bisa nanti menuliskan masing-masing ya. Al-madrasatu. Kenapa al-madrasatu? Bukan al-madrasatun karena ada alif lam ya. Kalau ada alif lam tidak boleh ditanwin, tidak boleh bunyi un di akhirnya. Al-madrasatu. Nah. Kemudian fil madrasati. Kenapa di sini bacaannya ti? Karena ada fi di dalam sekolah. Fil baiti. Fil baiti di sini ada huruf jar fi ya di sini. Makanya dia barisnya ti, fil baiti, di dalam rumah. Kemudian al-baitu. Nah. Kenapa al-baitu? Karena dia berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri semua barisnya dhammah. Kemudian al-ghurfatu.
Nah, kenapa bacaannya di sini tidak ditanwin? Sama baitun juga tadi tidak ditanwin karena ada alif lam, ya. Al-ghurfatu kamar. Al-hammamu kamar mandi. Kemudian fil matbakhi. Kenapa khi bukan khu? Karena ada di sini fi. Maka baris kata setelahnya di sini adalah baris kasrah. Fil matbakhi, di dapur. Al-maktabu, meja. Al-maktabu artinya meja. Alal maktabi, di atas meja. Kenapa maktabi di sini? Karena ada ala. Ada ala, maka baris setelahnya kasrah. Alal kursi, di atas kursi. Kenapa kursi? Karena ada ala di sini, huruf jar. Kemudian as-sariru. Kenapa as-sariru? Dia berdiri sendiri, ya, maka barisnya dhammah, nggak ada kata sebelumnya. Dan kalau ada alif lam tidak boleh ditanwin, makanya as-sariru. Kemudian alal kitabi. Nah, kenapa kitabi? Karena ada ala di sini, ya. Makanya barisnya kitab kasrah setelah baris terakhir, alal kitabi, di atas buku. Fil masjidi. Kenapa masjidi bukan masjidu? Karena ada fi di sini, ya. Namanya huruf jar, membuat kata setelahnya selalu berbaris kasrah. Taib. Sekarang kita masuk pada latihan berikutnya adalah Iqra waktub. Baca dan tulislah. Nah, jadi kami akan bacakan, teman-teman bisa menuliskan dengan harakat lengkap. At-talibu fil jami'ati. Siswa itu ada di kampus, ya. Mahasiswa ada di kampus. Talibun bisa diartikan siswa kalau di sekolah, kalau di kampus kita artikan sebagai mahasiswa. Yang kedua, ar-rajulu fil masjidi. Pemuda itu ada di masjid. Kenapa masjidi? Karena ada fi di sini, ya. Kemudian yang ketiga, aina tajiru, di mana pedagang? Huwa fid dukani. Dia ada di toko, dukan, toko, ya. Kita bisa artikan toko, bisa artikan warung, ya, dukan. Kemudian al-qalamu 'alal maktabi. Pena itu ada di atas meja, alal maktabi. Kenapa bi ada ala di sini? Membuat kata setelahnya berbaris kasrah. Kemudian aina Zainabu? Di mana Zainab? Hiya fil ghurfati. Dia ada di kamar. Kenapa ghurfati ada fi di sini? Kemudian pertanyaan yang keenam, ainal waraku? Di mana kertas? Nah, huwa alal maktabi. Dia ada di atas meja, alal maktabi. Kenapa bi ada ala di sini? Taib. Lanjut. Di sini nomor 7. Ainal mudarrisu? Di mana guru? Huwa fil fasli. Dia ada di dalam kelas. Kenapa fasli bukan faslu? Ada fi. Nomor 8, aina Yasir? Di mana Yasir? Huwa fil mirhadi, ya. Huwa fil mirhadi. Dia ada di WC. Mirhadi. Kenapa dia ada fi di sini? Nomor 9, asyamsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan ada di langit. Kenapa fis samai? Karena ada fi, ya. Fi. Kemudian nomor 10, man fil fasli? Siapa di dalam kelas? Nah, di sini ada fi, maka barisnya fasli, bukan faslu. Bisa dipahami, ya? Inilah fungsi huruf jar, ya, membuat kata setelahnya menjadi kasrah. Baik. Kita masuk bagian alif di sini, latihan bagian alif. Perhatikan di sini ada dua bagian. Yang pertama di sini adalah nama untuk laki-laki. Kemudian yang bagian kedua nama untuk perempuan. Perhatikan di sini. Nama untuk laki-laki semua ditanwin. Sedangkan nama perempuan di sini tidak ditanwin, ya. Nah, jadi dalam istilah ilmu nahwu ada namanya ismul ladzi la yansarif.
ada nama yang tidak bisa ditanwin. Nah, khusus nama-nama yang ini tidak bisa ditanwin, ya. Penulisannya nggak boleh ditanwin. Untuk nama-nama yang bagian akhwat, bagian untuk perempuan sini, ya. Kemudian di sini semua ditanwin. Nanti bagi teman-teman yang ingin mengetahui isim yang tidak bisa ditanwin, bisa nonton video di pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, ya. Kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Baik. Perhatikan di sini, pertama di sini ada Muhammadun, ya. Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun, Aminatu, tidak ditanwin, ya. Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Rukayyatu. Nah, ini, ya, kita bisa bedakan. Taib. Kita masuk pada latihan berikutnya. Iqra waktub ma'adabtil akhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan harokat lengkap di akhir kata. Hamidun, jadi tadi ditanwin, ya. Zainabu, nggak boleh ditanwin. Aminatu, tidak boleh ditanwin. Ammarun, ditanwin, ya. Sa'idun, ditanwin. Fatimatu, nggak boleh ditanwin. Maryamu, nggak boleh ditanwin. Aliyun, ditanwin, ya. Khalidun, ditanwin. Abbasun, ditanwin. Aisyatu, tidak boleh ditanwin. Kemudian Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu, ya. Kita masuk pada bagian ba. Nah, di bagian ba ini ada percakapan, ya. Percakapan. Perhatikan paling atas. Al-baitu minal baiti. Al-baitu rumah, minal baiti dari rumah. Al-masjidu masjid, ilal masjidi ke masjid, ya. Min dan ila sebagai huruf jar berfungsi membuat kata setelahnya berbaris kasrah. Ilal masjidi, minal baiti, bisa dipahami, ya. Sekarang kita masuk pada percakapannya. Di sini ada percakapan. Pertama, percakapan di sini antara mudarris dan Muhammad, seorang guru dan seorang siswa, namanya Muhammad, ya. Min aina anta? Dari mana kamu? Min aina anta? Ana minal Yaban. Saya dari Jepang, minal Yaban. Wa min aina Ammar? Wa min aina Ammar? Dari mana Ammar? Huwa minas Sin, minas Sini. Dia dari Cina. Wa min aina Hamidun? Dari mana Hamid? Huwa minal Hind. Dia dari India, ya, Hind. Wa aina Abbasun? Dan di mana Abbas? Kharaja, keluar. Aina dhahaba? Guru bertanya, aina dhahaba? Di mana dia pergi? Dhahaba ilal mudir. Dia pergi ke kepala sekolah, mudir. Wa aina dhahaba Aliyun? Di mana Ali pergi? Dhahaba Aliyun, zahaba ilal mirhat. Dia pergi ke WC. Taib. At-tamrin, latihan. Min aina anta? Ana minal Yaban. Saya dari Jepang, ya. Anta minal Filipin? Apakah kamu dari Filipina? La, tidak. Ana minal Yaban. Saya dari Jepang. Man minasin? Siapa yang dari Cina? Nah, kita lihat teksnya. Siapa yang dari Cina? Nah, ternyata yang dari Cina itu adalah Ammar, ya.
Ammar minas sin. Ya. Ammar minas sin. Kemudian min aina Hamid? Min aina Hamidun? Dari mana Hamid? Kita lihat lagi teksnya. Hamid, dari mana Hamid? Hamid huwa minal Hind. Dia dari India ya, dari India. Perhatikan di sini pertanyaan berikutnya. Nomor 5 ya. Perhatikan nomor 5. Aina dhahaba Abbas? Nah, di mana Abbas pergi? Di mana Abbas pergi? Perhatikan di teksnya di sini. Zahaba ilal mudir. Jadi Abbas pergi ke kepala sekolah. Terakhir nomor 6 di sini. Adzahaba Aliun ilal mudir? Apakah Ali pergi menemui kepala sekolah? Ya. Kita lihat teksnya di sini. Jadi Ali itu bukan ke kepala sekolah ya. Zahaba Ali ilal mirhad. Mirhadi ya. Ali pergi ke WC ya. Baik, sekarang kita masuk pada latihan berikutnya. Iqra waktub ma'dog di awakhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan harokat lengkap di akhir kata. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu di sini, kenapa al-ghurfatu bukan al-ghurfatun? Karena di sini ada alif lam. Jadi alif lam, kalau ada alif lam tidak boleh ditanwin ya. Tidak boleh ditanwin. Makanya di sini al-ghurfatu. Artinya adalah kamar. Minal ghurfati. Kenapa minal ghurfati? Karena ada min, maka kata setelahnya berbaris kasrah. Minal hammami, dari kamar mandi. Kenapa minal hammami bukan hammamu? Karena ada min. Kemudian al-mirhadu. Kenapa dhamma di situ? Karena ada alif lam yang nggak boleh ditanwin. Kemudian dia juga berdiri sendiri ya. Setiap kata yang berdiri sendiri dia selalu berbaris dhamma. Kemudian ilal mirhadi. Kenapa ilal mirhadi bukan mirhadu? Karena ada kata ila. Ila itu artinya adalah ke ya, dan dia sebagai huruf jar. Nah. Kemudian al-Yaban, Jepang ya. Al-Filipino, Filipina. Minal Hindi, dari India. Ya. Minal Hindi, kenapa bukan Hindu? Karena ada min di sini. Membuat kata setelahnya berbaris kasrah. Kemudian ilasini. Nah, kenapa ilasini bukan sinu? Karena ada ilah di sini. Maka kata setelahnya berbaris kasrah. Ya. Bisa dipahami ya? Kemudian masuk pada latihan berikutnya, Iqra waktub. Baca dan tulislah. Nah, sekarang saya bacakan, teman-teman bisa tuliskan ya. Min aina Fatimatu. Jadi Fatimatu itu adalah nama yang nggak boleh ditanwin tadi ya. Kita telah bahas. Dari mana Fatimah? Hiya minal Hind. Minal Hindi. Dia dari India. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudir. Kharajal mudarris, guru keluar, minal fasli, dari kelas. Kenapa fasli? Barisnya karena ada minal fasli. Wa dhahaba, dan pergi, ilal mudiri. Kenapa mudiri? Ada ilah di sini ya. Dan pergi ke kepala sekolah. Mudir, kepala sekolah. Kemudian nomor 3, dhahabat tajiru ilad dukani. Dhahabat tajiru, pedagang itu pergi ke toko. Dukani, kenapa dukani? Di sini ada ilah ya. Ada huruf ilah. Fungsinya adalah membuat kasroh kata setelahnya. Kemudian contoh yang latihan yang keempat, kharaja
Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammam. Kharaja Hamidun, Hamid keluar, minal ghurfati, kenapa ada min di sini? Dari kamar, Hamid keluar dari kamar, wa dhahaba ilal hammami, wa dhahaba dan pergi, ila hammami, ke kamar mandi. Kenapa hammami ada ila? Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 5 di sini. Perhatikan nomor 5. Man kharaja minal fasli, siapa yang keluar dari kelas? Nah, kenapa fasli di sini ada min ya? Kemudian kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Kharaja talibu minal madrasah, siswa keluar dari sekolah, wa dhahaba ila suqi, kemudian pergi ke pasar. Ya, pergi ke pasar. Khadijatu, nah, Khadijatu tidak boleh ditanwin. Khadijatu minas sini, Khadijah dari Cina. Wa Khalidun minal Yabani, dan Khalid dari Jepang. Baik, perhatikan berikutnya, latihan berikutnya di sini. Fil faragi mimma yali harfa jarin munasiban. Baik. Taruhlah huruf jar pada titik-titik berikut dengan tepat ya, dengan tepat. Huruf jar yang tepat. Istilah titik-titik berikut dengan huruf jar yang tepat. Nah, istilah titik-titik berikut dengan huruf jar yang tepat. Huruf jarnya di sini ada 4. Min, ila, fi, ala. Min dari, ila, ke, fi, di atau di dalam, ala di atas. Nomor 1. Al-kitabu, buku itu. Nah, titik-titik, nukta-nukta, maktabi, meja. Al-kitabu alal maktabi, buku itu ada di atas meja. Jawabannya pertama ala. Ini ya, ala. Nomor 2, at-talibu, siswa itu, titik-titik, al-fasli, siswa itu titik-titik, sekolah, kelas. Jawabannya adalah fi, at-talibu fil fasli. Siswa itu ada di dalam kelas. Nomor 3, kharajal mudiru, titik-titik, al-madrasati. Kharajal mudiru, kepala sekolah keluar, minal madrasati, dari sekolah ya, dari sekolah. Kemudian terakhir nomor 5, zahaba Muhammadun, Muhammad pergi, Asin, Cina. Muhammad pergi, zahaba Muhammadun ila jawabannya ya, ke. Kalau zahaba pasangannya ila. Zahaba Muhammadun ila ila sin minal Yaban, dari Jepang. Muhammad pergi ke Cina dari Jepang. Zahaba Muhammadun ila sini minal Yabani. Jadi itu ya. Kemudian kita masuk pada al-mufradatul jadidah, kosakata baru yang ada di pelajaran keempat, ad-darsur rabi'. Pertama adalah al-madrasatu. Al-madrasatu artinya sekolah. Kemudian al-faslu, kelas. Al-hammamu, kamar mandi. Al-mirhadu, WC. Al-matbakhu, dapur. Al-ghurfatu, kamar. Al-jami'atu, kampus. As-suqu, pasar. Al-yabanu, Jepang. As-sinu, Cina.
Al-Hindu, India. Al-Filipino, Filipina. Al-Mudiru, mudiru kepala sekolah. Kalau di kampus bisa diartikan rektor, ya. Kalau di sekolah kita bisa artikan kepala sekolah. Kemudian dhahaba, pergi. Kharaja, ila. Kharaja, keluar. Baik. Keluar. Tapi sekarang kita lihat di sini ada huruf jar, ada 4 ya. Fi, ala, min, ila. Mina huruful jar. Fi di atau di dalam, ala itu di atas, min dari, kemudian ila artinya ke, ya. Ila artinya ke, ya. Demikian ya pembelajaran kita pada Ad-Darsul Rabi, pelajaran yang keempat. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan materi ini yang belum bisa dipahami, bisa dituliskan di kolom chat. Dan apabila teman-teman ingin mendapatkan bukunya dalam bentuk PDF, bisa menuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.